Kali ini kita akan membahas tentang bab pencacahan. Pencacahan dibagi menjadi 3 subbab, yaitu 1. Prinsip penjumlahan dan perkalian, 2. Pengisian tempat kosong, dan yang ketiga adalah permutasi. Mari kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu prinsip penjumlahan dan perkalian. Prinsip penjumlahan dan perkalian. Jika ada N1, cara melakukan kegiatan 1, dan N2, cara melakukan kegiatan 2, NK, cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan bersamaan, maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah NK dan seterusnya. Selanjutnya, pada saat kapan sajakah prinsip ini dapat digunakan? Prinsip ini dapat dipakai jika, yang pertama, jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan. Prinsip ini juga dipakai jika kita sedang membagi kasus, atau aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus lain. Contoh soal: Suci memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Suci dapat ke kantor dengan kendaraan? Dengan penyelesaian, perhatikan bahwa Suci hanya menggunakan salah satu kendaraan, baik itu mobil, sepeda motor, ataupun sepeda, tidak dapat menggunakannya bersamaan. Jadi, dengan aturan penjumlahan, banyak cara Suci pergi ke kantor adalah dengan kendaraannya adalah 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9 cara, yaitu 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Maka dapat disimpulkan banyak cara Suci pergi ke kantor dengan kendaraannya adalah 9 cara. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip perkalian. Jika ada N1 cara melakukan kegiatan 1, N2 cara melakukan kegiatan 2, sampai NK cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut dilakukan bersamaan, maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah N1 dikali N2 dikali N3 sampai dikali NK. Selanjutnya, pada saat kapan saja prinsip ini dapat digunakan? Prinsip perkalian dapat digunakan jika, yang pertama, ada satu kegiatan terdiri dari beberapa tahap, dan aturan perkalian dipakai jika ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Contoh soalnya seperti berikut. Suatu menu makanan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman, masing-masing 1 macam. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, dan 5 macam buah, dan 3 macam minuman, berapakah banyak menu makan siang yang dapat dipilih? Dapat kita lihat dari soal. Dengan penyelesaian, dengan aturan perkalian, banyak menu yang dipilih adalah seperti tabel berikut. Dengan sayur 3, lauk 4, buah 5, minuman 3. Maka hasil perkaliannya kita buat sayur 3 dikali lauk 4 dikali buah 5 dikali minuman 3. Maka banyak menu yang dapat dipilih sama dengan 180 menu. Materi berikutnya yaitu pengisian tempat kosong atau filling slot. Pengisian tempat kosong atau aturan pengisian tempat atau dalam bahasa Inggris disebut filling slot merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Metode umum pengisian tempat. Jika terdapat N buah tempat tersedia dengan misalkan K1 adalah banyak cara untuk mengisi tempat pertama, K2 adalah banyak cara untuk mengisi tempat kedua setelah tempat sebelumnya terisi, Kn adalah banyak cara untuk mengisi tempat Kn setelah tempat sebelumnya terisi. Maka banyak cara untuk mengisi N tempat yang tersedia secara keseluruhan adalah K1 dikali K2 dikali Kn. Contoh pertama,
Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Berapakah banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Karena ada 4 orang, maka disediakan 4 tempat. Tempat pertama diisi oleh ketua, tempat kedua diisi oleh wakil ketua, tempat ketiga diisi oleh sekretaris, dan tempat keempat diisi oleh bendahara. Karena ada 8 anggota, maka di ketua diisi 8 cara. Di wakil ketua diisi 7 cara karena diambil 1 jadi 7 cara. Di sekretaris ada 6 cara, di bendahara ada 5 cara. Untuk mengetahui berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin, maka dengan cara mengalihkan semua kemungkinan ini dan dapat menghasilkan 1680. Jadi ada 1680 susunan tim pengurus yang mungkin. Contoh kedua, berapa banyak kata yang bisa dibuat dalam huruf-huruf pintar jika yang pertama huruf vokal, yang kedua huruf pertama huruf konsonan. Huruf pertama huruf vokal, karena dalam kata pintar itu ada 6 huruf, maka kita sediakan 6 tempat. Tempat pertama diisi oleh vokal, yaitu 2. Tempat kedua 5, karena sudah diambil 1 jadi 5. Tempat ketiga 4, tempat keempat 3, tempat kelima 2, tempat keenam 1. Kalikan semuanya, dapatkan hasil 240. Jadi ada 240 kata yang mungkin disusun yang huruf pertamanya vokal. Huruf pertama konsonan. Sama seperti tadi, kita sediakan 6 tempat. Tempat pertama kita isi dengan huruf konsonan, yaitu 4. Tempat kedua diisi oleh 5, tempat ketiga diisi 4, tempat keempat isi oleh 3, tempat kelima 2, tempat keenam 1. Kita kalikan semuanya mendapatkan hasil 480. Jadi ada 480 kata yang mungkin disusun huruf pertamanya konsonan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan rumus permutasi. Sebelum itu, permutasi itu ada 2. Yang pertama perulangan dan yang kedua adalah tanpa perulangan. Apa bedanya? Pertama perulangan, jika urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali, maka jumlah permutasinya adalah P sama dengan N pangkat K. Kemudian jika tanpa perulangan, jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya bisa dipilih atau dipakai sekali, maka jumlah permutasi yang ada adalah PNK sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N min K faktorial. Oke, ini merupakan keterangannya di mana N adalah banyaknya objek yang dapat dipilih dan K adalah jumlah yang harus dipilih. Kemudian yang tanpa perulangan, keterangannya di mana N adalah jumlah objek yang dapat kita pilih dan K adalah jumlah yang harus dipilih. Dan tanda seru ini adalah simbol faktorial. Kemudian ini adalah contoh pertama permutasi. Dalam suatu organisasi, akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 calon yang tersedia? Ingat bahwa AB tidak sama dengan BA. Kita masukkan ke dalam rumus permutasi NR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Kita masukkan N-nya adalah 7 orang. Kemudian yang akan dipilih ada 3, seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita masukkan angka 3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial. Hasilnya 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Kemudian kita kalikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita sama-sama coret biar gampang hitungnya. Kita coret-coret. Jadi 7 kali 6 kali 5 hasilnya adalah 210. Sekian dari materi permutasi saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Dengan demikian, jika ada objek yang hanya berbeda urutan, maka tidak diperbolehkan atau akan dianggap sama objeknya. Di sini ada rumus untuk mencari suatu kombinasi yang bisa dibaca dengan N faktorial dibagi N dikurang
R faktorial dikali R faktorial. Nah, di sini ada suatu contoh soal untuk mencari suatu kombinasi. Dalam sebuah sekolah telah diseleksi 5 orang siswa yang berbakat dan mahir dalam badminton. Beberapa banyaknya cara pemilihan yang mungkin jika dipilih 3 orang siswa untuk mewakili sekolah dalam turnamen badminton. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan. Diketahui N sama dengan 5, menyatakan jumlah siswa yang telah diseleksi dalam bidang olahraga badminton. Sedangkan R sama dengan 3, menyatakan dengan jumlah siswa yang ditulis dalam kompetensi badminton. Penyelesaiannya, maka kombinasi 3 dari 5 jumlah siswa yang telah diseleksi dalam bidang olahraga badminton adalah sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial akan mendapatkan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka terdapat 10 cara pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam turnamen badminton tersebut. Nah, sekian dari penjabaran saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.